Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasfar dengan NIM E28121280, mahasiswa Pertanian Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang siklus karbon. Siklus karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi ini, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan proses ini terjadi secara alami. Nah, karbon atau zat arang adalah sebuah unsur kimia dengan lambang C dan nomor atom 6. Ia merupakan non-logam dan tetravalen, atomnya membuat 4 elektron tersedia untuk membentuk ikatan kimia kovalen. Nah, bisa dilihat apa sih fungsi dari siklus karbon ini? Nah, fungsi siklus karbon sendiri itu untuk menjaga keseimbangan konsentrasi karbon yang ada pada atmosfer, laut, dan juga pada permukaan bumi. Jumlah yang berlebihan pada salah satu komponen ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada seluruh siklus dan kondisi yang ada di bumi ini. Kemudian, apakah daur karbon dan daur oksigen itu saling berkaitan? Bisa dilihat, daur karbon dan oksigen itu terlibat dalam proses respirasi dan juga fotosintesis. Karbon dioksida di alam ini berasal dari fotosintesis, makhluk hidup yang bernapas, dan makhluk hidup yang mati, yang kemudian nantinya menjadi fosil, dan fosil ini yang akan menyimpan banyak karbon. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara daur karbon dengan proses fotosintesis? Nah, daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti ada tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Organisme autotrof ini kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubahnya menjadi karbon gula. Kemudian, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mengalami siklus karbon. Nah, dalam proses siklus karbonnya ini, tumbuhan membutuhkan fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik, air atau karbon dioksida, dengan pertolongan energi cahaya matahari. Karena bahan baku yang dipergunakan adalah zat karbon atau karbon dioksida, maka dapat disebut juga sebagai asimilasi zat karbon. Kemudian, pada umumnya, proses fotosintesis ini mereaksi dan menggabungkan karbon dioksida serta air menjadi gula dengan menggunakan energi radiasi cahaya matahari. Proses fotosintesis ini umumnya berlangsung pada tumbuhan yang berklorofil pada waktu siang hari, asalkan ada sumber cahaya. Selanjutnya, apakah ada kaitannya siklus karbon dengan siklus biogeokimia? Bisa dilihat, siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biokimia, dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer, hingga atmosfer bumi. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon yang terjadi di antara udara, makhluk hidup, tanah, dan maupun air. Itulah tadi penjelasan saya mengenai siklus karbon. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.